Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya memahami market lebih detail lagi. Oke, kemarin-kemarin kita sudah belajar soal candle, psikologi candle, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau lebih banyak fokus ke indikator-indikator yang saya pribadi gunakan dalam trading saya sendiri. Nah, mungkin kalau dilihat, sebenarnya indikator saya sederhana. Saya hanya butuh moving average dan Fibonacci. Kalau ada VWAP dan RSI itu hanya saya gunakan sebagai confluence, hanya untuk meningkatkan confidence level saja. Nah, saya mulai dari moving average dulu. Oke, ini sekarang saya lanjutkan mulai dari moving average dulu. Nah, saya mungkin tidak akan terlalu fokus ke detail ya atau ke teknisnya. Untuk mudahnya, moving average ini bisa dibilang seperti rata-rata pergerakan dari market. Nah, moving average ini bisa kita setting dalam bentuk moving average bernilai 50 dan 200. Saya jujur tidak hafal atau tidak paham detail matematisnya seperti apa, tapi memang ini adalah satuan yang sering digunakan dalam trading. Nah, MA50 untuk mudahnya adalah lapisan pertama ketika kita menentukan untuk buy atau sell. Nah, sebagai contoh, ketika market sudah bergerak jauh di atas MA50 dan MA200, kita pastinya akan berharap harga menjadi turun. Nah, seperti yang kita lihat, awalnya harga Nasdaq di sini naik drastis jauh melebihi MA50 dan 200. Otomatis kita akan berharap harga akan turun. Nah, ketika kita melihat, oh ini ada konfirmasi harga akan turun. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin dari candle ya, ada Judas sweep di sini dan ini ada dan di sini ada engulfing, di sini ada engulfing, di sini ada Judas sweep dan triple top di sini. Otomatis kita yakin kalau ini akan turun. Nah, ketika turun, dia menyentuh MA50. Biasanya ketika market menyentuh MA50 dan melewatinya, akan ada terjadi retracement sedikit. Dan di sini kita melihat ada sedikit retracement. Harapannya jika harga market bisa turun lebih dalam lagi, harapannya akan menyentuh MA200. Tapi di kasus ini tidak, dia hanya menyentuh daerah Fibonacci di sekitar Fibonacci 1,414 ini ya, dan terbentuk higher low di sini, makanya akhirnya lanjut menjadi naik kembali. Nah, kemudian kalau kita melihat MA50 dan 200 membentuk cross seperti ini, kita akan expect market bergerak lebih volatil. Nah, nanti kita akan coba lihat di akhir video ini seberapa jauh market bergerak. Tapi ini saya sambil coba melihat ya, sekaligus live trade sedikit lah ya. Tapi saya tidak trading, hanya paper trading saja. Nah, di sini harga trendline turun. Oke. Di sini juga ada trendline turun. Dan di sini harga Nasdaq sudah menembus trendline ini. Menembus trendline, melewati yang 50 dan 200, saya berharapnya ini akan naik untuk harganya ya. Nah, cuma di sini masih belum ada konfirmasi naik, karena ini hanya untuk sekedar demonstrasi saja, saya coba lebih agresif. Jadi saya berharap, misalkan saya entry buy di sini, saya pasang sell di sini SL-nya. Nah, harapannya ini akan naik setidaknya sampai sini ya. Nah, nanti kita lihat sampai di akhir video apakah menabrak SL atau TP. Nah, inilah gunanya konfirmasi itu teman-teman. Dan itu nantinya akan kita bahas di live trade nanti. Kalau belum ada konfirmasi, sebaiknya tidak masuk sembarangan. Karena bisa jadi seperti ini. Oh, langsung floating loss dan lain sebagainya. Nah, kalau udah seperti ini kan biasanya kita panik. Aduh, kena SL atau tidak. Makanya lebih baik menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Oke, nah, harapannya kembali ketika MA50 dan 200 ini bertemu, kita akan expect terjadi volatilitas yang lebih besar dari biasanya. Dan memang sebenarnya kalau teman-teman lihat, ketika harga market ini sudah mulai tembus trend line, oke, ini ada tembus trend line seperti biasa, lalu ada candle merah, hijau, hijau, tiba-tiba ini ada satu candle yang lumayan dalam naiknya, lumayan dalam turunnya. Nah, itulah yang terjadi ketika dua garis moving average ini bertemu.
Contoh lain, kalau kita melihat agak ke bawah sedikit, ini sebenarnya terjadi tepat ketika hari video ini dibuat ya, ketika New York Open. Saya ada sedikit penyesalan kenapa saya tidak lanjut buy saja. Nah, di sini saya melihat, oke, MA50 dan 200 sudah cross di atas trend line. Harusnya, kalau teman-teman sudah lebih pede, itu akan kita bisa expect terjadinya trendline naik. Dan memang benar, andaikan saya pasang, ini ya kebetulan ini MA50 dan 200 sudah mulai cross, lalu ada retracement. Sebenarnya kita sudah bisa mulai buy dari sini, teman-teman. Nah, kenapa saya ambil buy dari situ? Pertama, dia menabrak garis liquidity Asia low atau high di sini ya. Oh, Asia low. Nah, lalu ada engulfing di sini. Di sini kalau teman-teman lihat, nah ada sweep, ada engulfing, ada retracement. Cocok sekali. Nah, di sini berarti kita bisa pasang SL paling bawah, lebih paling bawah dari sweepnya ini. Nah, lalu memang ternyata harganya tembus tepat ketika New York Open, teman-teman. Dan tembusnya itu jauh sekali ya. Cuma ini saya tidak trade. Oke? Nah, itu contoh lain ketika MA50 dan 200 bertabrakan. Pada intinya, selama selama market bergerak di atas MA50 dan 200, asalkan tidak terlalu jauh, misalkan berdekatan seperti ini. Nah, seperti ini ya contohnya. Kita akan expect harga untuk selalu bullish. Nah, kalau sudah mulai cross, nah di situ sudah mulai ada transisi, jadi kita harus melihat apakah transisinya bearish atau itu hanya sekedar retracement. Dan sebaliknya ya, ketika market berada di bawah garis MA50 dan 200. Oke, sekarang yang kedua adalah Fibonacci. Nah, ini banyak sekali yang mungkin sudah paham, tapi masih belum tahu cara penggunaannya seperti apa. Kalau dari pengalaman pribadi saya, nah Fibonacci ini bisa digunakan dalam dua hal. Pertama, untuk menentukan titik-titik likuiditas internal. Contoh, misalkan kita berada di tengah-tengah H1 low dan H4 high yang jauh sekali jaraknya, dan mungkin kita mau mencoba mencari retracement atau mencari continuation, kita mungkin akan berusaha enter di tengah-tengah. Nah, kita menggunakan Fibonacci untuk menentukan titik-titik likuiditas tersebut. Yang kedua adalah menentukan SL atau TP juga. Nah, sekarang saya coba tunjukkan. Oke, kita coba dari emas saja ya. Nah, di sini di sini kita gunakan time frame menit 5. Misalkan kita mulai trading di jam Asia. Jam Asia pada pagi harinya. Nah, sekitar jam 8 misalkan ya. Nah, kita melihat harga di sini cukup tinggi. Berarti kita expect-nya dia akan turun. Apalagi kita melihat double top seperti ini. Ketika teman-teman bangun, misalkan jam 7 pagi, kita coba tarik Fibonacci dari likuiditas tertinggi ke likuiditas terendah. Nah, ini untuk mencari pantulan-pantulan yang memungkinkan terjadi. Dan kalau teman-teman lihat, ternyata jam 8.20 garis 61,8% ini, Fibonacci ini kena dan dia pantul. Dan di 78,6 terbentuk sweep. Nah, ini meningkatkan confidence level teman-teman. 78,6 kena sweep, lalu garis likuiditas kena juga, yaitu H1 low dan Asia high. Lalu ada sweep di sini. Saya pribadi kalau sudah melihat hal seperti ini, saya akan langsung sell di situ, walaupun belum ada retracement ya. Saya pribadi sudah akan pasang sell karena ini termasuk confidence level yang tinggi. Dan di sini kalau kita lihat SL-nya cukup masuk akal, yaitu sekitar 70 pips. Coba andaikan kita kejar RR 1/2. Dan ternyata kena ya RR 1/2. Nah, di sini. Atau kalau kita mau dekatkan ke 61,8% juga tidak masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Atau kalau mau lebih konservatif, menunggu adanya sekali retracement. Misalkan kalau teman-teman mau masuk di sini juga bisa. Kenapa retracement itu penting? Karena biasanya kalau harga sudah terkonfirmasi naik atau turun dan ada retracement, itu pantulannya akan lebih besar. Nah, benar saja kalau kita ambil atau re-entry, sell di daerah sini,
lalu kita kejar garis likuiditas yang paling rendah, misalnya Asia Low atau London Low. Ternyata benar-benar tercapai di sini teman-teman. Nah, sekarang bisa teman-teman bayangkan sendiri. Kalau teman-teman sabar dari sesi Asia jam 10.45 sampai sesi London, itu teman-teman bisa mendapatkan RR, risk reward ratio-nya 10, 1:10. Jadi bisa teman-teman bayangkan sendiri, 660 pips. Dengan hanya bantuan Fibonacci, MA50-200, dan sweep. Dari sini sebenarnya saya sudah memberikan sedikit cara-cara ya bagaimana teman-teman bisa menentukan entry. Tentukan garis likuiditas. Tarik Fibonacci dari likuiditas tertinggi ke likuiditas terendah. Di situ kita melihat sweep yang mungkin terbentuk. Karena kita punya bias sell, maka kita akan fokus mencari sell. Terbentuk sweep di Asia High, H1 Low, 78,6% Fibonacci, kita bisa pasang sell di sini. Lalu kita menunggu retracement, ada sweep lagi, lalu kita re-entry. Atau mau tambah lot juga bisa sesuaikan dengan resiko masing-masing. Dan dapat 660 pips. Ini saya bukan hafalan ya, karena tadi pagi saya memang tidak trade di sini, makanya saya baru melihat, ternyata 660 pips. Dan sampai saat ini kita selamat dari SL ya. Kita lihat nantinya sampai video ini selesai. Kita kira-kira bisa menyentuh sini apa tidak. Nah, garis-garis likuiditas ini juga sangat membantu ketika teman-teman menentukan TP1, TP2, TP3. Nah, sekarang misalkan ini kita pasang entry di sini. Kita mau mengejar garis likuiditas terdekat, yaitu H4 high. Nah, teman-teman bisa pasang break even misalnya di 50% di sini. Nah, di Fibonacci 50%. TP1 bisa di daerah H4 high, TP2 bisa di 27% di sini, dan seterusnya. Jadi menurut saya Fibonacci bisa digunakan untuk dua hal, untuk menentukan entry, untuk menentukan SL dan TP teman-teman mas sendiri. Ini kan menentukan TP ya. Nah, sekarang kalau kita balik arahnya, nah, misalkan ini kita entry di sini, lalu SL terdekat di sini. Nah, teman-teman bisa pasang SL-nya di 61,8%, kasih sedikit buffer atau di 50%, misalnya di sini kalau mau lebih aman. Nah, cuma memang akhirnya risk-nya jadi lebih besar. Oke, kita tunggu ya hasilnya seperti apa sampai video ini selesai. Nah, terakhir adalah VWAP. VWAP ini bisa dibilang mirip-mirip seperti moving average, cuma perhitungannya berdasarkan volume, bukan berdasarkan pergerakan market secara rata-rata. Nah, VWAP ini kalau saya pribadi hanya untuk menentukan seberapa jauh harga itu bergerak di atas MA50 dan 200. Jadi VWAP di mata saya hanya sebagai peningkatan confluence. Misalkan VWAP-nya cukup tinggi, jadi kita bisa expect harga akan turun. Tapi bisa yang bersamaan jika VWAP-nya tinggi, namun masih ada di sekitar MA50 dan 200, kita masih bisa berharap harga naik dan seterusnya. Jadi VWAP ini bisa dibilang semacam confluence, tapi bukan yang prioritas. Sama halnya dengan RSI. Nah, saya pribadi tidak terlalu sering menggunakan RSI dan VWAP, cuma untuk referensi teman-teman, dua indikator ini biasa digunakan oleh para trader juga. Nah, terakhir saya mau lanjut ke indikator-indikatornya IRGPT. Nah, indikator yang teman-teman lihat ini sebenarnya indikator yang saya buat sendiri, yang bisa teman-teman mapping juga. Sebenarnya yang saya gunakan itu hanya untuk mapping H1 high, H1 low, H4 high, H4 low. Apa itu? Higher time frame. Nah, ini digunakan untuk menentukan likuiditas internal. Kalau ditanya di mana H1 low, di mana H1 high sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ini candle H1 sebelum candle yang terbaru ya. Nah, ini candle H1 low dan high ada di sini. Sama juga dengan H4. Oh, berarti H4 low-nya ada di sini dan H4 high-nya ada di 4660. Coba ya kita gabung lagi dengan indikator RGPT. Nah, bisa teman-teman lihat H4 low, H4 high,
H1 high dan H1 low. Jadi indikator IGBT yang saya buat ini hanya untuk membantu saya mapping. Dan memang di dalam komunitas saya menyediakan banyak sekali indikator-indikator free yang bisa teman-teman explore. Mulai dari HTF overlay, jadi untuk membantu supaya teman-teman nggak perlu repot-repot ganti-ganti candle seperti ini. Nah, jadi ini untuk menunjukkan candle H4, tujuannya buat apa? Supaya teman-teman bisa melihat, oh seberapa jauh secara H4 pergerakan itu akan bergerak. Seberapa jauh market itu akan bergerak mengikuti candle H4 karena harapannya itu TP-nya bisa melebihi RR standar yang misalnya 1:2 atau 1:3. Contohnya yang seperti ini akan sangat-sangat terlihat ketika teman-teman menggunakan time frame H4, 660 pips. Nah, itu coba teman-teman bayangkan sendiri. Kalau teman-teman lihat dari time frame H4, nah ini saya hilangkan dulu ya untuk indikatornya supaya tidak terlalu mengganggu mata, lalu Fibonacci saya hilangkan. Nah, coba teman-teman lihat seberapa logisnya dari H4, dari time frame H4. Oke, harga naik, ada bullish candle, lalu ada sweep, ada engulfing, ada retracement, dan dibantu sama satu sweep lagi. Teman-teman secara swing bisa masuk di 4608, kalau ini swing ya, atau kalau teman-teman masuk lewat lower time frame, teman-teman bisa cari entry-nya di M5. Nah, inilah kenapa teman-teman melihat ada double top seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sedang belajar dan ingin memahami likuiditas lebih lanjut, teman-teman bisa menggunakan indikator ARGVT New York Open seperti ini contohnya ya. Nah, di sini, oke, untuk yang indikator New York Open, ini di sini sudah dibantu sama dashboard. Oh, ternyata HTF biasnya atau higher time frame biasnya adalah bearish. Dan di sini ngomongnya adalah untuk emas akan terjadi sweep ke atas dulu, lalu akan turun harganya. Nah, ini prediksi dari indikator. Nah, di sini kebetulan sudah ada entry dikasih sama indikatornya. Jadi dari 2135 indikator muncul, memberikan entry, SL di 4660-an dan belum tersentuh sama sekali ya. Jadi ini sekarang di daerah entry dan TP-nya, TP terjauh ada di 4592. Nah, TP parsial bisa di sini, break even bisa di sini. Nah, jadi dengan indikator-indikator yang saya buat, baik itu New York Open dan Asia Silver Bullet yang saya contohkan nantinya, itu bisa membantu teman-teman untuk mempelajari market secara mandiri ya. Nah, kalau untuk indikator Asia Silver Bullet, ini yang pasti kita masuk ke sesi Asia. Di sini sebenarnya kelihatan, oh ternyata FVG ketiga terbentuk sekitar jam setengah 9, terbentuk jam setengah 9 pagi. Dan kalau teman-teman menunggu Asia FVG ini tersentuh, nah di sini kan directionnya bearish, bearish, seperti itu ya. Dan FVG ini tersentuh, sudah terlewati, lalu ada retracement di dalam FVG itu, teman-teman bisa entry di 4617. Lumayan dari 4617 ke bawah sini, teman-teman bisa dapat 570 pips. Jadi sama-sama bagusnya. Oke, kalau teman-teman mau indikator-indikator ini, mereka semua tersedia di link tree-nya AirGPT ya, teman-teman. Nah, itu ada di bio, baik itu di TikTok ataupun di YouTube, saya sudah taruh di bio linknya. Nah, nantinya teman-teman bisa ke daerah product section. Di sini ada premium indikator Asia Silver Bullet, New York Open, premium indikator, FVG, IFVG map, HTF candle overlay, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sini teman-teman sudah mulai bisa melihat kira-kira orang-orang yang streamer-streamer ataupun mungkin influencer-influencer yang suka ngasih sinyal itu asalnya dari mana? Alasannya mirip atau berdekatan lah kira-kira. Rata-rata kalau tidak dari Fibonacci, dari FVG atau dari HTF. Nah, jadi kalau orang-orang itu bisa mendapatkan sinyal dari mana? Pertama, biasanya dia akan masuk ke HTF dulu di H4. Nah, dari H4 misalnya teman-teman bangun jam 8 pagi di sini, oke, harga sedang menyentuh turun.
Nah, kita tinggal tarik Fibonacci dari swing yang paling terdekat, swing high terdekat ke swing low-nya sini. Oke, oh berarti kita ada kemungkinan daerah sell zone di sekitar 4629. Karena yang paling dekat ya di jam 8. Kita masuk ke time frame lower. Nah, di daerah 4629-an ini. Oke, sekarang tinggal kita cari yang paling tinggi di mana swing high terdekat dan swing low terdekat yang terbentuk. Oke, ada di daerah 4645 dan di daerah 4605. Nah, teman-teman tinggal lihat, oke di 4625 ada sell zone terdekat. Berarti tinggal kasih, oke teman-teman, sell limit 4626, SL 4632, TP misalkan TP1 4605, TP2 4594, TP3 misalnya 4549, dan ternyata TP2 kena. Jadi rata-rata dari Fibonacci itu bisa didapatkan sinyal-sinyal. Cuma saya pribadi tidak suka ya limit atau stop itu karena sifatnya agresif, jadi tidak ada konfirmasi di dalamnya. Tapi sekarang teman-teman sudah mulai melihat bagaimana caranya orang-orang itu bisa menyiapkan sinyal. Tinggal melihat yang mana yang kena, seperti itu ya. Dan ternyata kita profit sudah break even. Jadi jarang-jarang ada course yang langsung melihatkan live trade pada saat itu juga. Cuma saya memang tidak trading ya di sini. Cuma saya menunjukkan tepat di depan mata teman-teman. Ini bukan rekayasa karena ini harga market pada saat ini ya. Saya tunjukkan sendiri, saya entry misalkan di 27715 karena melihat adanya trendline tertembus, lalu ada retracement di atas MA50 dan 200. Lalu ada retracement yang hampir kena SL kita, tapi ternyata tembus daerah break even dan harapannya bisa H1 high, bahkan mungkin lebih. Nah, jadi bisa dibilang, anggaplah ini TP1, H1 high TP2, dan previous New York AM high itu TP3. Jadi pada daerah sini teman-teman sudah bisa TP parsial atau break even. Oke, saya rasa sudah cukup untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap tentang liquidity, lalu indikator mapping yang saya gunakan pada saat ini, dan menentukan apakah market itu dalam keadaan reversal atau continuation. Nah, begitu sudah menyentuh video selanjutnya ini, saya rasa teman-teman sudah siap untuk trading sendiri. Yang penting teman-teman benar-benar pahami semua video yang ke belakang sampai saat ini dan sampai di video selanjutnya. Harapannya setelah video besok ini, harapannya teman-teman sudah mulai bisa trading secara mandiri. Tinggal tambahan lagi, satu video lagi nanti saya akan membahas tentang risk management. Inilah yang membedakan antara trader pemula dengan trader profesional, yaitu di risk management yang terdengar konyol, yang terdengar mudah, tapi ini sulit sekali ketika dijalankan. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa berkomunikasi dengan saya di RGPT Trader Club di Telegram @alrizky_GPT.